Ya, alhamdulillah. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masih mempelajari tentang iman kepada Allah. Iman kepada Allah kita sudah tahu bahwa iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Nah, kita memasuki pada bab pertama ini tentang makna Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa taala yang diambil dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an yang 30 juz. Ada 90. Ayo mic-nya dimatikan. Ya. 99 Asmaul Husna wajib kita pelajari. Siapa yang hafal tentang Asmaul Husna akan dimudahkan juga. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walillahil Asmaul Husna fata'uhu biha wadarul ladina yalhiduna fi asma'ihi sayudzawna makanu ya'malun. Ini Al-Quran menyebutkan seperti itu, firman Allah ini. Ya, Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama baik. Ayo mikrofonnya, mic-nya, ayo dimatikan. Dengan menyebut siapa yang menyebut dengan Asmaul Husna dan menghafalkannya, maka dia akan dimudahkan masuk surga. Ya, ini Al-Quran seperti itu. Nah, kita akan mempelajari 5 Asmaul Husna. Nah, nama-nama baik bagi Allah. Yang pertama adalah Al-Alim. Allah Maha apa? Al-Alim. Siapa yang tahu? Ya, Adilah. Al-Alim, Allah Maha mengetahui. Lah, Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang dipunyai, apa yang tidak dipunyai, apa yang kelihatan dan apa yang tidak, itu Allah akan mengetahuinya. Dalam Al-Qur'an disebutkan dalam firman-Nya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu Allah tahu. Apa yang diangan-angan manusia juga Allah akan tahu. Jadi kita tidak akan bisa mengelak. Besok kejadiannya apa kita tidak akan bisa mengelak. Pasti Allah akan tahu. Nah, itu Al-Alim. Ya. Al-Alim seperti itu. Yang kedua, Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Siapa yang tahu? Kaget aku. Allah Maha waspada. Waspada. Ya, kewaspadaan kita, waspada. Al-Khabir. Ya, Allah mengetahui perkara yang tersembunyi. Tersembunyi di mana? Dalam lubuk hati kamu. Atau yang kamu sembunyikan, enggak usah kamu sebutkan. Itu Allah akan tahu. Apa yang ada di dalam hati kamu. Kamu lagi angan-angan, itu juga Allah akan tahu. Saya mau, misalnya, saya mempunyai rencana, saya akan puasa hari Senin dan Kamis. Itu Allah tahu, ini berarti perbuatan baik. Akan ditulis pahalanya. Tapi kamu kok tidak mengerjakannya? Lupa, Senin Kamis tidak puasa. Berarti Allah menulis hanya angan-angan atau rencana yang kamu dalam hati itu, yang kamu masukkan dalam hati kamu. Lah, itu Allah akan tahu. Wallahul khabirum bima ta'malun.
disebutkan seperti itu. Yang ketiga, as-sami. As-sami. As-sami itu apa as-sami? Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Segala sesuatu. Mendengar apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu batin. Kamu batin itu tuh teman itu yang namanya si A itu, wah orangnya sifatnya baik ya. Oh itu yang si B kok jelek ya. Kamu batin seperti itu, Allah juga tahu. Makanya hati-hati. Jangan sekali-kali kamu membuat prasangka buruk. Kalau prasangka baik nggak apa-apa. Jangan su'udon. Su'udon itu prasangka buruk. Kalau husnudon prasangka baik. Itu yang diharapkan kita sebagai umat Islam itu adalah husnudon, jangan su'udon. Nah, itu Allah Maha mendengar. Mendengar apa? Semuanya makhluk hidup yang ada di dunia itu akan didengar oleh Allah. Karena Allah Maha mendengar. As-sami, ya, was-sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Itu Allah Maha mendengar. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga apa? Yang ketiga, Al-Basir. Basir itu apa Basir? Maha melihat. Allah Maha melihat. Nah, kamu kok sembunyi dimanapun kamu berada, di bunker atau di gua atau di mana, Allah akan tetap melihatnya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang jelek, seperti pada bulan Ramadan, kamu di rumah sendirian, terus kamu membawa jajan, bawa kamu ke kamar, kamu kunci, kamu makan di situ. Siapa yang tahu? Orang tua nggak tahu, ibu nggak tahu, adik kamu, kakakmu nggak tahu. Yang tahu siapa? Allah. Karena Allah Maha melihat apa yang kamu sembunyikan, melihat apa yang kamu lakukan waktu kamu sembunyi itu Allah Maha melihat. Makanya hati-hati. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Apa yang kamu kerjakan. Ta'malun itu apa yang kamu kerjakan, Allah Maha mengetahui. Ya itu ya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita itu menyembunyikan apapun, pekerjaan apapun, barang-barang yang tidak diperkenankan oleh agama, maka kita akan ketahuan oleh Allah. Itu ya. Lah, hikmahnya itu apa? Hikmah kita belajar beriman kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah akan menolong setiap manusia yang muslim, yang beriman. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul asyhad. Nanti apa yang kamu orang-orang yang kehidupan di dunia dan akhirat berdirinya saksi-saksi pada hari kiamat. Kita sebagai manusia, sebagai orang Islam, Muslim, misalnya sholat, atau kamu memberikan uang kepada fakir miskin, itu sebagai saksi. Saksi bahwa kita pernah berbuat baik. Berarti kita percaya kepada Allah bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kenapa? Kamu mengasihkan roti, satu bungkus roti, akan kamu makan nggak jadi, terus kamu kasihkan pada fakir miskin yang tidak makan sehari itu, Allah akan mengetahui. Itu akan sebagai saksi. Saksi apa? Nanti waktu hari kiamat nanti. Yang kedua, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kita punya masalah, kita mau tes, ya kalian mau tes kemarin tuh atau kelas
6 SD waktu mau tes, kamu ingat kepada Allah. Sholat tahajud, ya, berdoa supaya apa? Dapat ilmu yang bermanfaat, bisa lulus. Nah, akhirnya hati kita akan tentram, akan damai, akan apalagi banyak permasalahan hilang. Kalau kita melakukan tahajud, kita ingat, kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan pernah merasa rugi. Wala asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ini tentang surat Al-Asr. Al-Asr itu apa? Demi masa, ya, manusia berada dalam kerugian. Manusia itu akan hidup rugi selamanya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Semua manusia hidup di dunia akan rugi, kecuali orang yang beriman. Orang-orang yang melakukan kebajikan, yang melakukan sering nasihati untuk kebenaran dan saling memastikan menasihati untuk kesabaran. Siapa yang wattawassaw bil haqqi dan wattawassaw bis sabr. Itu tentang surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr seperti itu. Siapa yang saling menasihati tentang kebenaran dan kesabaran itu akan tidak rugi kehidupannya. Ini tentang hikmah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita sebagai orang muslim, orang Islam yang mukmin, yang beriman, kita wajib percaya atau yakin kepada Allah bahwa Allah memiliki segala sifat yang wajib. Ya, wujud kita kemarin, wujud kita baqo, atau sekarang kita mempelajari Asmaul Husna. Walaupun sedikit nggak masalah Asmaul Husna, kita akan tahu, oh Allah itu seperti itu. Itu ya. Ya, ada yang mau tanya silahkan. Halo. Ya, ada pertanyaan, silakan. Ayo, Alvin. Siapa yang mau tanya? Mikrofonnya dimatikan. Ya, siapa? Natalia. Ya, gimana? Ya, gimana? Halo. Hai. Ya. Kalau belum ada pertanyaan, coba kamu buka halaman 10 tentang kisah si pengembala kambing. Itu kamu baca kisah si penggembala kambing itu endingnya gimana? Terakhirnya itu gimana? Coba. Kalau dia, siapa yang bisa menyimpulkannya tentang penggembala kambing? Terus, kalau kamu bisa menyimpulkan, itu termasuk Asmaul Husna Allah yang apa?
Halo. Hai. Ya, gimana? Udah belum? Ya, udah selesai. Loh, Tiara kan menang. Suruh apa toh, Pak? Pak, gak ada suaranya, Pak. Gising. Pak. Ya, udah selesai bacanya. Ya, bisa si pengembala kampung itu menunjukkan apa? Tentang apa itu? Tentang Asmaul Husna Al-Basir. Al-Basir, bahwa Allah Maha melihat. Maha melihat. Meskipun itu hanya ada satu orang penggembala, kalau akan berbuat curang atau akan korupsi, akan mengambil hasil gembalanya itu, Allah tetap akan melihat. Nah, itulah yang namanya Al-Basir. Allah akan mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Itu ya. Ini tentang Asmaul Husna.
Nah, nanti kamu akan kemarin udah kamu kerjakan ya. Nah, sebagai latihan kamu di rumah, latihan tentang apa? Tentang mengerjakan pilihan ganda itu. 1 sampai nomor 10 pilihan ganda. Halaman 12 1 sampai 10. Ya, Pak.